dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja tugas penyelesaian dari kelompok kami. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Suryanata. Yang kedua ada Andi Nurhanifah Rofifah. Yang ketiga ada Sari Wulandari. Yang keempat ada Irmayana. Dan yang terakhir ada Reni Supartini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Andi Nurhanifah Rofifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program matriks yang telah saya buat. Nah, yang pertama, pada baris pertama yaitu ada include IOStream. Nah, include ini merupakan prosesor pengarah yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file IOStream ke dalam program. Sedangkan IOStream ini merupakan file header yang merupakan kepanjangan dari input-output stream yang digunakan untuk memanggil fungsi input yaitu cin dan fungsi output yaitu code. Nah, yang kedua, yaitu baris kedua itu using name space std. Ini merupakan salah satu instruksi yang dapat kita berikan kepada aplikasi compiler terkait penggunaan fungsi dalam sebuah kerangka yang sama. Nah, baris ketiga, intermine, ini merupakan fungsi atau function utama yang akan dibaca oleh kompilator pertama kali secara otomatis. Nah, di sini kita mendeklarasikan variabel matris dengan bertipe data integer. Nah, sini saya memberikan nama ganjil. Nah, angka 3 ini merupakan baris dan yang angka keempat ini merupakan kolom. Nah, pada baris ke-6 saya menggunakan perulangan for. Sini saya memberikan tipe data integer yang dimana baris bernilai 0. Nah, baris ini lebih kecil dari 3. Dan kemudian ini merupakan post increment. Dan baris ke-7 menggunakan perulangan for kembali dan bertipe data integer. Di sini K merupakan kolom yang dimana nilainya sama dengan 0. Nah, K lebih kecil dari 4. Dan sini saya memberikan juga post increment. Dan kemudian baris ke-8 saya menggunakan fungsi code untuk mengeluarkan atau menampilkan masukan bilangan ganjil. Nah, di sini merupakan baris, saya masukkan 2, ini kolom. Dan ini pada baris ke-9 saya memasukkan cin untuk menyimpan data yang pada ganjil yang tadi dideklarasikan baris dan kolom. Nah, fungsi di sini code lagi untuk memberikan spasi. Pada baris ke-14 menggunakan perulangan for. Di sini bertipe data integer yang dimana baris sama dengan nilainya 0 dan barisnya itu lebih kecil dari 3 menggunakan post increment. Di sini menggunakan perulangan for lagi dengan tipe data integer yang dimana kolom sama dengan 0, kolomnya itu lebih kecil dari 4. Di sini menggunakan post increment. Ini menggunakan fungsi code untuk atau menampilkan data yang telah disimpan pada ganjil. Yang di sini tadi di cin kita tampilkan kembali dan menggunakan code untuk memberikan spasi. Nah, return ini merupakan pernyataan pengembalian untuk memberitahukan kepada sistem operasi bahwa program telah berakhir secara normal dengan nilai 0 yang berarti tanpa kesalahan. Kita compiler. Nah, pertama kita memasukkan angka 1 pada kolom kedua atau indeks kedua. Pada indeks pertama yaitu 1 juga, indeks kedua itu kolomnya 1, 1. Nah, ini elemen kedua pada baris kedua atau indeks ke-1.
Saya masukkan angka 3. Ini merupakan baris 1, kolom 1. Ini baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 3. Nah, ini merupakan baris 2, indeks 2 atau baris ketiga. Ini merupakan kolom 0, masukkan 5, sama yang di atas tadi. Nah, ini merupakan hasil dari susunan atau dalam bentuk matriks dari hasil ini. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kenalkan, saya Irmayana dari kelas PTIKD. Saya akan melanjutkan pembahasan soal nomor 2 pada latihan penyelesaian kasus dengan struktur data. Adapun soalnya yaitu, tentukan metode pencarian dari array 2 dimensi berikut. Kemudian buat programnya di mana nilai yang dicari X sama dengan 8, kemudian jelaskan per baris kursa kodenya. Baiklah, langsung saja pada pembahasannya. Metode pencarian dari array 2 dimensi tersebut yang digunakan adalah sequential search atau pencarian yang berurut. Adapun program dan penjelasannya, yaitu baris pertama include IOStream, merupakan perintah awal dalam bahasa C++ atau sebagai pengarah atau header pada IOStream. Baris kedua usin nama speed std, merupakan perintah dalam pemanggilan pendeklarasian program yang dibuat dengan nama speed std, baik berupa berkar, kelas, dan sejenisnya yang berkaitan dengan std atau sebagai deklarasi fungsi cout dan cin. Pada baris keempat, int main merupakan fungsi utama dengan tipe int yang merupakan tipe data yang akan dikembalikan nantinya. Kemudian kurung kurawal buka untuk fungsi utama. Pada baris kelima, pendeklarasian variabel S yang merupakan array 2 dimensi, di mana pada variabel S ini barisnya 4 dan kolomnya 3. Kemudian variabel X ini bertipe data integer, kemudian dimasukkan elemen atau nilai yaitu 5, 7, 14, 12, 4, 19, 3, 8, 9, dan 10, 1, 5. Selanjutnya pada baris ketujuh, fungsi cout akan menampilkan teks, di mana teks ini merupakan teks yang digunakan sebagai keterangan dalam pengeksekusian nantinya. Kemudian fungsi indel sebagai pemindah baris. Pada baris ke-8, fungsi for yang akan melakukan perulangan pada baris, di mana B yang bertipe data integer B diberi nilai awal 0, B kurang dari 4, B++. Kemudian kurung kurawal buka untuk fungsi for baris. Pada baris ke-9, fungsi for yang akan melakukan perulangan pada kolom atau K yang bertipe data integer dengan K diberi nilai awal 0, K kurang dari 3, K++. Kemudian kurung kurawal buka untuk fungsi for kolom. Selanjutnya pada baris ke-10, fungsi cout yang akan menampilkan nilai dari elemen array yang sudah dideklarasikan dalam variabel S dengan mengakses baris dan kolomnya. Kemudian pada baris ke-11 merupakan kurung kurawal tutup untuk fungsi for kolom. Kemudian pada baris ke-12 fungsi cout indl untuk pemindah baris. Kemudian pada baris ke-13 kurung kurawal tutup untuk fungsi for baris. Selanjutnya pada baris ke-14 fungsi cout yang akan melakukan atau yang akan menampilkan garis putus-putus seperti ini sebagai keterangan dalam bawah matris. Di atas adalah pembentukan matris. Kemudian fungsi indl sebagai pemindah baris. Pada baris ke-15, pendeklarasian variabel cari yang bertipe data integer dengan variabel total yang bertipe data integer, di mana variabel total diberi nilai 0. Selanjutnya, pada baris ke-16, fungsi cout yang akan menampilkan teks masukkan nilai yang dicari X sama dengan. Pada baris ke-17, fungsi cin cari merupakan fungsi cin yang akan mendapatkan inputan dari keyboard yang dimasukkan ke dalam variabel cari, di mana pada fungsi cin ini berfungsi untuk memasukkan nilai yang akan diinputkan oleh user. Kemudian pada baris ke-18, fungsi for yang akan melakukan perulangan pada baris dengan B yang bertipe data integer, B diberi nilai awal 0, B kurang dari 4, B++. Kemudian kurung kurawal buka
untuk fungsi for baris. Kemudian pada baris ke-19 fungsi for untuk kolom di mana untuk melakukan perulangan pada kolom di mana K bertipe data integer, K diberi nilai awal 0, K kurang dari 3, K plus plus. Kemudian kurung kurawal buka untuk fungsi for kolom. Pada baris ke-20, fungsi if yang akan melakukan seleksi kondisi pada variabel X dengan mengakses baris dan kolomnya sama dengan cari. Kemudian kurung kurawal buka untuk fungsi if. Kemudian pada baris ke-21, fungsi cout yang akan menampilkan teks ada. Kemudian indl sebagai pemindah baris di mana fungsi cout ini akan menampilkan teks ada bila pada variabel cari yang merupakan kondisi yang diseleksi, data yang dicari ditemukan. Kemudian pada baris ke-22, fungsi cout yang akan menampilkan posisi dari baris yaitu fungsi cout akan menampilkan data, di mana data di sini merupakan data yang telah diinputkan pada variabel cari, kemudian akan ditemukan pada posisi baris dan kolomnya yang telah dideklarasikan sebelumnya. Kemudian fungsi indl sebagai pemindah baris. Pada baris ke-23, total plus sama dengan 1, di mana total plus sama dengan 1 ini untuk mengetahui total dari variabel yang dicari atau nilai yang dicari. Kemudian pada baris ke-24 merupakan kurung kurawal tutup untuk fungsi if. Pada baris 25 kurung kurawal tutup untuk fungsi for kolom, dan baris ke-26 kurung kurawal tutup untuk fungsi for baris. Kemudian pada baris ke-27, fungsi if yang akan melakukan seleksi kondisi yaitu total yang tidak sama dengan 0. Kemudian kurung kurawal buka untuk fungsi if. Kepada baris ke-28, fungsi cout yang akan menampilkan test data. Data di sini merupakan data yang telah diinputkan pada variabel cari. Kemudian dengan variabel total akan memberitahukan jumlah dari data yang telah diinputkan tersebut, di mana pengeksekusian fungsi cout ini akan dieksekusi bila pada pencarian bilangan ditemukan. Kemudian pada baris 29 fungsi if yang akan melakukan pada baris ke-29 kurung kurawal tutup untuk fungsi if. Pada baris ke-30 fungsi else yang merupakan fungsi yang digunakan apabila fungsi if tidak terpenuhi atau bernilai false. Pada baris ke-31 fungsi cout akan menampilkan data, di mana data yang ditemukan di sini adalah data yang telah diinputkan pada variabel cari, kemudian memberitahukan informasi tidak ditemukan apabila data tersebut memang tidak ditemukan. Kemudian pada baris ke-32, pada baris ke-31 ini akan dieksekusi bila data yang dicari tidak ditemukan. Pada baris ke-32 merupakan kurung kurawal tutup untuk fungsi else. Pada baris ke-33 merupakan kurung kurawal tutup untuk fungsi utama. Selanjutnya kita akan melakukan eksekusi program, yaitu adapun model matriksnya dapat dilihat pada pengeksekusian program ini. Kemudian kita akan memasukkan nilai yang dicari X sama dengan 8. Kemudian di enter, maka akan memberitahukan informasi bahwa nilai 8 ini ada. Data 8 ditemukan pada posisi 2, pada posisi barisnya 2, kolomnya 1. Kemudian data 8 berjumlah 1. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sarulandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus ketiga, yaitu program pencarian biner data struktur. Nah, yang pertama-tama pada programnya yaitu include EUSTREAM, di mana fungsi ini digunakan untuk mengatakan pengarah yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file EOStream yang digunakan untuk menginput data atau menampilkan data dalam bentuk huruf, angka, simbol, dan lain-lain. Kemudian using namespace std, di mana fungsi ini digunakan agar perintah shout dan sin dapat
dapat dikenali pada program. Nah, setelah itu pada baris keempat mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data struct, di mana nama struct adalah data. Nah, kemudian member-member atau variabel-variabel dari data adalah nama dengan tipe data string, variabel harga dengan tipe data integer, dan variabel tanggal dengan tipe data string. Kemudian membuat variabel yang menunjuk elemen selanjutnya yang bertipe pointer data, yaitu data next. Nah, tanda kurung awal di sini sebagai tanda daerah dari tipe data struct. Nah, setelah itu pada baris ke-12 membuat variabel baru, yaitu hit, tile, car, unit, dan bantu yang bertipe pointer dari data itu sendiri. Kemudian selanjutnya membuat fungsi void create single linked list, di mana pada void create single linked list parameternya yaitu variabel nama dengan tipe data string, variabel harga dengan tipe data integer, dan variabel tanggal dengan tipe data string. Nah, fungsi ini digunakan untuk menambah data pada single linked list, menambah data baru pada single linked list. Nah, kemudian hit adalah new data atau hit adalah data baru. Kemudian hit nama diisi dengan variabel nama, hit harga diisi dengan variabel harga, hit tanggal diisi dengan variabel tanggal, dan hit next bernilai 0. Sehingga tile sama dengan hit atau data pertama juga merupakan data terakhir. Nah, di setiap pembuatan fungsi pasti ada tanda kurung kurawal. Ini menandakan daerah kekuasaan atau daerah pengeksekusian dari fungsi yang dibuat. Selanjutnya yaitu membuat fungsi void added first dengan parameter nama bertipe string, variabel harga bertipe integer, dan variabel tanggal bertipe string. Fungsi ini digunakan untuk menambah data di awal single linked list. Dengan daerah pengeksekusiannya yaitu new node adalah new data. Daerah pengeksekusiannya menggunakan variabel new node adalah new data, unit nama diisi dengan nama, unit harga diisi dengan variabel harga, unit tanggal diisi dengan variabel tanggal, dan unit next adalah hit. Sehingga data pertama adalah new node. Kemudian fungsi selanjutnya fungsi void print single linked list, di mana variabel kur adalah hit. Nah, di sini melakukan sebuah kondisi perulangan. Jika kur tidak sama dengan 0, maka cout di sini merupakan spasi kur nama, cout kur harga, dan cout tanggal, sehingga kur sama dengan kur next atau data selanjutnya. Dan fungsi selanjutnya itu fungsi void cari nama atau mencari variabel nama, di mana di sini saya membuat variabel bantu yang bertipe pointer dari tipe data data. Kemudian bantu adalah hit, kemudian membuat variabel baru yaitu x dengan tipe data string, kemudian perintah cout masukkan data y nama yang ingin dicari, kemudian sin x untuk mendapat inputan dari keyboard oleh user, yang dimana inputan tersebut merupakan nilai variabel dari x. Kemudian in ketemu membuat variabel ketemu yang bernilai 0 dengan tipe data integer. Nah, kemudian membuat kondisi while, yaitu jika bantu tidak sama dengan 0, maka bantu nama jika variabel x yang diinputkan oleh user adalah terdapat pada variabel nama bantu nama, maka cout data yang Anda cari ditemukan.
Kemudian cout nilai yang dicari bantu nama atau nilai yang diinputkan oleh user yang terdapat pada data. Kemudian maka ketemu bernilai true. Kemudian selanjutnya bantu di sini adalah bantu next. Nah, jika ketemu sama dengan false atau tidak ketemu, maka cout data tidak ditemukan. Nah, yang selanjutnya itu void mencari harga, di mana membuat variabel baru yaitu bantu yang bertipe pointer dari data. Nah, di mana bantu adalah hit. Kemudian membuat variabel y dengan tipe data integer. Kemudian perintah cout masukkan data x harga yang ingin dicari. Kemudian sin y untuk mendapatkan inputan dari user menggunakan yang untuk mengisi nilai variabel y. Kemudian membuat variabel baru ketemu sama dengan false atau null dengan tipe data integer. Nah, selanjutnya membuat kondisi yaitu jika bantu sama dengan null, maka bantu nama. Nah, jika variabel y yang diinputkan oleh user adalah bantu harga atau data yang ada pada harga, maka cout data yang Anda cari ditemukan. Kemudian cout nilai yang dicari bernilai bantu harga. Kemudian ketemu true. Nah, selanjutnya bantu sama dengan bantu next. Nah, jika if ketemu false atau data tidak ditemukan, maka cout data tidak ditemukan. Nah, selanjutnya itu fungsi utama in main, di mana di sini saya memanggil fungsi yang telah dibuat yaitu ada the first dengan nama adalah bolu, harga 1000 dan tanggal adalah 1/12/2017. Nah, selanjutnya nama adalah keripik, harga 600 dengan tanggal 12/12/2017. Kemudian memanggil kembali kemudian menggunakan kembali fungsi ada the first dengan nama coklat, harga 2000 dan tanggal 12/2/2017. Kemudian di sini ada the first dengan nama cemilan, harga 1700 dan tanggal 1/1/2017. Kemudian ada the first hantaran dengan harga 900 dan tanggal 12/7/2017. Nah, begitupun dengan pada baris 101 sampai dengan 103 memanggil fungsi ada the first. Nah, selanjutnya di sini memanggil fungsi print single linked list, yaitu void print single linked list. Nah, selanjutnya yaitu memanggil fungsi cari harga dan memanggil fungsi cari nama, sehingga pada outputnya akan terlihat seperti ini. Nah, sesuai dengan perintah di sini yaitu ada the first, sehingga menambahkan data pada awal, sehingga data akan terus bertambah pada bagian awal, sehingga walaupun di sini tertulis bahwa di program kue 1012/12/2017 berada paling akhir, namun pada outputnya berada paling awal atau pertama, dikarenakan fungsi yang digunakan adalah ada the first. Nah, kemudian di sini cari harga. Ini merupakan fungsi cari harga. Misal saya mencari 900, maka data yang Anda cari ditemukan. Kemudian nilai yang dicari adalah 900. Kemudian masukkan data y, nama yang ingin dicari misalnya adalah coklat, maka data yang Anda cari ditemukan, nilai yang dicari adalah coklat. Nah, karena seperti yang dideklarasikan tadi pada ada the first, di sini terdapat
data-data yaitu hantaran dengan harga 900 dan terdapat data coklat. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Baik, saya Reni Supartini akan menjelaskan kasus 4. Baris pertama yaitu include IOStream, yaitu sebagai sebuah proses pengarah yang menyatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file IOStream atau sebagai standar input-output. Baris kedua yaitu include conio.h, merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Baris 3 using namespec std. Baris ini menyatakan bahwa program tersebut menggunakan namespec yang bernama std yang berupa perintah cout. Baris kelima yaitu perintah main. Perintah main ini fungsi yang akan dibaca oleh kompilator pertama kali secara otomatis dan menggunakan kurung kurawal yang menyatakan bahwa program akan dimulai. Baris keenam, perintah in. Perintah in berfungsi untuk mendeklarasikan variabel di mana variabel tersebut bertipe data integer yang hanya memuat angka tanpa koma. Baris 7, fungsi struct, di mana fungsi struct ini merupakan keyword yang memungkinkan membuat deklarasi yang di dalamnya dapat terdapat banyak variabel. Hasil deklarasi ini akan menghasilkan user-defined data type, yaitu tipe struktur yang berguna untuk mendirikan objek. Yang kedelapan itu perintah in, di mana digunakan untuk mendeklarasikan variabel. Baris 9 yaitu perintah char. Perintah char ini dapat menampung 1 digit karakter, entah itu berupa huruf maupun angka. Baris 10 perintah in digunakan untuk mendeklarasikan variabel. Baris 11 perintah in digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang bertipe data integer. Baris 13 perintah cout, yaitu untuk mencetak atau menampilkan variabel dan juga karakter yang diapit oleh tanda petik 2. Di sini juga menggunakan perintah cin, di mana perintah cin ini fungsi masukan yang digunakan untuk memasukkan data berupa numerik ataupun karakter. Baris 14 menggunakan perintah for, yaitu digunakan untuk mengulang pernyataan jika statemen atau kondisi telah terpenuhi. Baris ke-15 sampai baris 19 ini menggunakan perintah cout, di mana perintah cout ini berfungsi untuk mencetak atau menampilkan variabel dan juga karakter yang diapit oleh tanda petik 2 secara berurutan. Baris 23 menggunakan perintah for yang berfungsi untuk mengulang pernyataan jika kondisi atau syarat tertentu telah terpenuhi. Baris 24 sampai 29 itu menggunakan perintah cout, di mana perintah cout ini berfungsi untuk mencetak atau menampilkan variabel dan juga karakter yang diapit oleh tanda petik 2 secara berurutan. Baris 31 dan 32 masih menggunakan perintah cout, di mana perintah cout ini berfungsi untuk mencetak total pembayaran. Di sini juga menggunakan fungsi cin, yaitu untuk memasukkan data yang berupa numerik ataupun karakter. Baris 33 itu menggunakan perintah get, di mana perintah get ini merupakan singkatan dari get karakter, yang digunakan untuk menahan atau mempause output suatu program dan akan kembali mengeksekusi setelah kita melakukan inputan, baik itu tombol enter ataupun tombol lainnya, dan inputan tersebut tidak ditampilkan dalam window. Baris 34 itu menggunakan kurung kurawal, yang artinya menunjukkan bahwa program telah berakhir. Selanjutnya, untuk menampilkan outputnya, kita tinggal menekan run-nya. Menekan run, maka akan menghasilkan output seperti ini. Baik, demikian hasil kerja tugas penyelesaian kasus dari kelompok 1. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 memohon maaf
apabila terdapat kekurangan pada hasil kerja kami. Dan kami berharap pula hasil kerja kami dapat bermanfaat di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.